Halo sahabat Balai Buku Bekas, Quraisy Lembah. Suku bangsa Arab keturunan Ibrahim yang terkuat lainnya adalah Quraisy. Sekitar 400 tahun setelah Masehi, seorang lelaki suku Quraisy bernama Qusay menikahi anak perempuan Hulail, pemimpin Huza'ah. Hulail menganggap menantunya sebagai anak kandung sendiri, sesuatu yang tidak lazim pada bangsa Arab di masa itu. Setelah Hulail meninggal, melalui suatu perundingan, ditetapkan bahwa Qusay menggantikan mertuanya menjadi pemimpin Mekah dan penjaga Ka'bah. Maka Qusay membawa anggota Quraisy yang merupakan keluarga terdekatnya untuk tinggal di Mekah, dekat dengan rumah suci. Mereka adalah Juhrah, saudaranya, Taim, pamannya, Mahzum, anak pamannya yang lain. Mereka dan keturunannya kemudian dikenal sebagai kaum Quraisy Lembah. Sementara sanak Qusay yang lebih jauh tinggal di lembah-lembah yang mengelilingi Mekah dan daerah luar kota, dan dikenal sebagai Quraisy Pinggiran. Qusay memerintah mereka semua bak seorang raja dengan kekuasaan yang tak tertandingi. Mereka membayarnya setiap tahun dengan domba, sehingga dia dapat menyediakan makanan untuk jemaah haji yang tak mampu. Selama ini, para penjaga Ka'bah tinggal di tenda-tenda di sekitar Ka'bah. Sekarang, Qusay menyuruh mereka membangun rumah. Setelah membangun sebuah kediaman yang luas untuknya, yang dikenal dengan rumah majelis. Semuanya berlangsung dengan harmonis. Namun, benih-benih permusuhan mulai tumbuh. Suatu karakter khas keturunan Qusay adalah bahwa pada setiap generasi harus ada seorang pemimpin bagi semua. Dari 4 putra Qusay, orang yang demikian adalah Abdul Manaf, yang sudah dihormati pada saat ayahnya masih hidup. Tetapi Qusay lebih memilih putra pertamanya, Abdul Dar, meskipun ia yang paling kurang cakap dibanding yang lain. Menjelang meninggalnya, Qusay berpesan kepadanya, "Anakku, aku akan menetapkan siapa yang bakal menjadi pemimpin yang harus ditaati oleh semua orang. Tidak ada yang dapat memasuki Ka'bah kecuali engkau yang membukakan. Selain tanganmu, tak ada yang boleh menandai peperangan bagi kaum Quraisy. Tak ada yang boleh meminum air di Mekah dalam perjalanan hajinya kecuali engkau yang memberinya. Tak ada yang boleh makan kecuali engkau yang memberi. Tak ada yang boleh mengubah segala urusan Quraisy kecuali di dalam rumahmu." Qusay mewariskan seluruh hak dan kekuasaannya kepada putra kesayangannya tersebut, termasuk kepemilikan rumah majelis. Abdul Manaf mematuhi keinginan ayahnya tanpa protes. Tetapi pada generasi berikutnya, separuh kaum Quraisy berdiri di belakang putra Abdul Manaf, Hashim, lelaki yang paling terkemuka saat itu, dan menuntut agar pemerintahan dialihkan dari klan Abdul Dar ke klannya. Mereka yang mendukung Hashim dan saudara-saudaranya itu adalah keturunan Juhrah dan Taim dan seluruh anak cucu Qusay selain dari anak pertama. Keturunan Makhdum dan para sepupu yang lebih jauh menerima pemerintahan Bani Abdul Dar. Kaum wanita dari Bani Abdul Manaf kemudian membawa secawan minyak wangi dan meletakkannya di sebelah Ka'bah. Hashim dan saudara-saudaranya serta seluruh pengikutnya mencelupkan tangan mereka ke dalam cawan itu dan mengangkat sumpah bersama untuk tidak saling mengganggu satu sama lain. Masing-masing menggosokkan tangannya yang harum di atas batu Ka'bah sebagai tanda tercapainya kesepakatan. Kelompok ini, karenanya, dikenal sebagai kelompok harum, Al-Mutayyibun. Pengikut Abdul Dar juga mengangkat sumpah membentuk suatu kelompok yang kemudian dikenal dengan kelompok sekutu atau Al-Ahlaf. Peperangan benar-benar dilarang tidak hanya di Ka'bah, tetapi juga di dalam kawasan Mekah dengan diameter beberapa mil. Kedua pihak harus menegakkan perjanjian demi menghindari pertumpahan darah. Disepakati bahwa keturunan Abdul Manaf berhak menetapkan pajak dan menyediakan makanan dan minuman bagi para jemaah haji. Keturunan Abdul Dar berhak memegang kunci Ka'bah dan hak-hak mereka yang lain,
dan tempat tinggal mereka harus diteruskan fungsinya sebagai rumah majelis. Saudara-saudara Hasyim setuju bahwa dia yang bertanggung jawab atas kebutuhan para jemaah haji. Saat musim haji segera tiba, Hasyim mengumumkan di rumah majelis, "Wahai kaum Quraisy, kamu sekalian adalah tetangga Tuhan, penjaga rumahnya dan tanah suci. Mereka yang datang berziarah adalah tamu Tuhan dan pengunjung rumahnya. Mereka itulah para tamu yang paling patut dihormati. Pada musim haji, sediakanlah makanan dan minuman sampai mereka pulang kembali. Bila harta saya sendiri mencukupi, saya tidak akan membebani kalian semua." Hasyim sangat dihormati, baik di dalam maupun di luar negeri. Dialah yang membangun 2 rute perjalanan kafilah besar dari Mekah. Kafilah pada musim dingin ke Yaman dan kafilah pada musim panas ke barat Laut Arab, dan di antara 2 musim itu ke Palestina dan Syria, yang di masa pemerintahan Bizantium merupakan bagian dari kerajaan Romawi. Kedua rute perjalanan itu mengikuti rute minyak wangi kuno, dan salah satu pemberhentian utama dari kafilah musim panas adalah oasis di Yathrib, 11 hari perjalanan unta ke utara Mekah. Dulu oasis tersebut dikuasai kaum Yahudi, tetapi sekarang dikuasai suku bangsa Arab dari Arabia Selatan. Banyak kaum Yahudi masih bermukim di sana dengan kekayaan berlimpah. Mereka terlibat dalam kehidupan masyarakat dengan tetap menjalankan agamanya sendiri. Seperti masyarakat Arab Yathrib, mereka juga memiliki tradisi matriarkal dan secara kolektif dikenal sebagai Bani Qoilah, merujuk ke nama salah seorang leluhur mereka. Namun mereka sekarang terbagi ke dalam 2 suku yang disebut Aus dan Khazraj, merujuk ke 2 putra Qoilah. Salah seorang wanita Khazraj yang sangat berpengaruh adalah Salma, putri Amir dari suku Najjar. Hasyim melamar untuk menikahinya. Salma mau asalkan ia tetap diperbolehkan memimpin masyarakatnya. Ketika melahirkan seorang putra, ia mengasuhnya di Yathrib hingga berumur kira-kira 14 tahun. Hasyim tidak melarangnya agar si anak tahan terhadap berbagai penyakit padang pasir yang lebih berbahaya bagi pendatang baru ketimbang bagi penduduk asli. Sebab penduduk daerah tropis lebih kuat dibandingkan dengan penduduk Mekah. Selain itu, ia sering pergi bolak-balik ke Syria, sehingga dapat bertemu dan tinggal bersama Salma dan putranya dalam perjalanan pulang dan pergi. Tetapi Hasyim tidak hidup lama. Pada suatu perjalanan, ia jatuh sakit di Gaza, Palestina, dan di sana ia meninggal dunia. Hasyim memiliki 2 saudara kandung, Abdul Sam dan Muttalib, dan saudara tiri Naufal. Abdul Sam sangat sibuk dengan kegiatan perdagangan di Yaman dan belakangan juga di Syria. Sementara Naufal sibuk dengan perdagangan di Irak, sehingga keduanya jarang berada di Mekah untuk waktu yang lama. Atas dasar itu, dan mungkin berdasarkan alasan-alasan lain juga, Muttalib, saudara Hasyim yang lebih muda, ditunjuk untuk mengatur persediaan air bagi para jemaah haji dan memungut pajak untuk memberi makan mereka. Dan kini ia merasa bahwa menjadi tugasnya memikirkan siapa kelak yang akan menjadi penggantinya. Hasyim memiliki 3 orang putra dari beberapa istrinya selain Salma. Tapi konon, tak seorang pun dari anak-anak ini, yang berarti tak seorang pun dari anaknya sendiri, yang dapat dibandingkan dengan anak Salma. Meskipun masih muda, Syaibah, demikian nama putra Salma tersebut, menunjukkan bakat kepemimpinannya. Desas-desus tentang kepandaiannya disebarkan hingga ke Mekah oleh para musafir yang melewati oasis itu. Akhirnya Muttalib pergi untuk melihatnya sendiri. Setelah mengamati pemuda itu, Muttalib memohon kepada Salma agar mempercayakan pengasuhan kemenakannya itu kepadanya. Salma tidak ingin melepas putranya, dan pemuda itu pun menolak untuk meninggalkan ibunya. Tetapi Muttalib tidak berkecil hati. Ia meyakinkan mereka berdua bahwa berbagai kelebihan yang ditawarkan Yathrib tak ada artinya dibandingkan Mekah. Sebagai penjaga rumah suci, pusat agung kegiatan haji dari seluruh jazirah Arabia, Quraisy menduduki derajat tertinggi dibandingkan suku-suku lain di seluruh Arab. Dan suatu hari nanti,
Syaibah memiliki kemungkinan yang sangat besar menduduki jabatan almarhum ayahnya sebagai pemimpin Quraisy. Namun untuk itu, pertama-tama ia harus bergaul dan bergabung dengan kaum yang akan dipimpinnya. Tidak ada orang asing dari luar yang punya peluang mendapatkan kehormatan itu. Salma tertarik kepada argumen-argumen Muthalib. Dan jika putranya pergi ke Mekah, akan mudah baginya untuk mengunjungi anaknya itu, dan begitu pula sebaliknya. Maka ia pun mengizinkan putranya pergi. Muthalib membawa kemenakannya di atas punggung untanya. Ketika memasuki kota Mekah, ia mendengar orang-orang yang ditemuinya di jalan menyapa pemuda asing yang dibawanya itu dengan Abdul Muthalib, yang berarti budak Muthalib. Bersukarialah kalian, jawab Muthalib. Ia tak lain adalah putra saudaraku, Hashim. Mendengar jawaban itu, orang-orang menyambutnya dengan gembira, sehingga berita itu tersebar di seantero kota, menjadi bahan pembicaraan dari mulut ke mulut. Sejak hari itu, pemuda itu terkenal dengan nama Abdul Muthalib. Tak lama setelah kedatangannya, Abdul Muthalib terlibat perselisihan tentang tanah pertanian milik ayahnya dengan pamannya, Naufal. Tetapi dengan bantuan paman asuhnya dan pengaruh yang ia bawa dari Yathrib, Abdul Muthalib berhasil mendapatkan hak-haknya. Anak muda itu juga tidak mengecewakan harapan-harapan yang sudah melekat pada bakatnya sejak awal. Setelah beberapa tahun, ketika Muthalib telah meninggal dunia, tak seorang pun menyoal kualifikasi keponakannya itu untuk memegang tanggung jawab menyediakan makan dan minum bagi jemaah haji. Bahkan disebut-sebut bahwa Abdul Muthalib berhasil mengungguli ayah maupun pamannya dalam menunaikan tugas ini. Semua informasi pada serial ini dapat kita baca pada buku Muhammad, Kisah Hidup Nabi berdasarkan sumber klasik karya Martin Link atau Abu Bakar Sirajuddin yang diterbitkan PT Serambi Ilmu Semesta Jakarta pada 2007. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini.